kan banyak kan orang yang setting goalnya juga setting goal kan ya, tiap di akhir tahun kita setting goal buat tahun depan gitu ya. Tapi kan perasaan saya nggak banyak kan ya, terus mungkin cuma 2 bulan 3 bulan masih inget tuh sama setting goalnya. Udah Masih bulan inget keempat tuh ya, belum dijalanin ya, masih inget doang. Iya, masih inget doang tuh. Masih inget saya mau ini gitu ya. Tapi udah bulan ketiga, keempat itu apa ya? Saya udah lupa tuh. Terus nah, how Pahing bisa sampai segitu kuatnya gitu? Sumber daya sih. Orang yang setting goalnya itu lupa gitu loh. Kadang-kadang kita ya ada orang-orang di industri saya misalnya itu kan percaya sekali dengan yang namanya entah berpikir positif, terus juga visualisasi, dan akhirnya lupa gitu loh. Pengadaan sumber dayanya itu kan perlu banget untuk mendukung goalnya itu. Dia perlu isi kepala, dia perlu skill, dia perlu setiap perilaku-perilaku yang memang baru dan beda untuk memungkinkan goal itu gitu. Kita terlalu banyak dibombardir istilah kalau berpikir positif pasti sukses gitu. Akhirnya sudah setting goal, dia bikin yang smart pula lagi kan goal-goalnya itu. Bikin yang smart, terus dia ikut seminar berpikir positif, dia pikir selesai kan. Gitu. Ya saya selalu pakai istilah yang paling berbahaya di muka bumi ini kan orang yang sangat termotivasi tapi bodoh banget gitu. Jadi nggak punya ilmu, nggak punya skill, lalu hajar sana hajar sini, pikir akhirnya dia akhirnya sibuk menyalahkan dunia kayak ilmu pembelajaran karena dia saya udah termotivasi banget nggak sukses juga gitu. Dia lupa skill itu penting banget. Gitu. Jadi sumber daya sih, saya pikir sumber daya sih yang kita kurang. Kita nggak mau alokasikan sumber daya uang kita, investasi uang, tenaga, waktu gitu untuk goal tersebut. Gitu. Itu dari saya sebutnya penjelasan praktis sih. Investasi sumber daya kita yang kurang ke situ sih. Salah satu yang saya sendiri ambil awal-awal itu yang saya akhirnya bilang, wow, kayak bohlam di kepala saya nyala terus, itu adalah gini. Biasanya orang mau karir sama bisnis, dia akan setting goal itu sesuai dengan kemampuan dia gitu. Ini yang kita lupa nih. Yang di NLP yang saya belajar itu, yang namanya kemampuan itu semuanya past tense itu, masa lalu semua itu. Ini semua yang ada di sini nih, semua skill kita hari ini masa lalu loh. Kita nggak punya skill present, itu nggak ada. Skill yang kita dapat itu dari masa lalu loh. Dan sayangnya kalau saya mau bikin bisnis masa depan maupun karir masa depan, ukurannya itu. Akhirnya yang disebut dengan mental block itu karena sebetulnya saya setting bisnis untuk saya 5 tahun lagi dengan pengalaman saya 5 tahun lalu gitu loh. Dan akhirnya kalau saya tanya, mampu nggak sih mencapai angka sekian-sekian? Saya bilang enggak. Begitu saya bilang enggak, karena saya menggunakan referensi pengalaman saya sebelumnya sebagai ukuran gitu loh. Nah, NLP itu mengajarkan subjektivitas ini. Jadi apa yang kita bisa itu bukan berarti apa yang kita akan bisa. Apa yang kita bisa itu karena hari ini kita membisakan diri ke situ. Nah, itu salah satu salah satu mindset yang ada dalam NLP yang saya belajar, bahwa keyakinan kita bakal bisa begini, kemampuan kita, habit kita itu semuanya past tense. Itu semuanya masa lalu semuanya. Jadi saya tidak bisa bergerak ke masa depan dengan keyakinan masa lalu, nggak bisa. Makanya orang-orang tertentu yang akhirnya berbenturan kembali dengan yang sudah-sudah gitu loh. Yang gagal melulu hal yang sama, dia buka bisnis ini tutup lagi. Lalu dia sibuk menyalahkan dunia, padahal sebetulnya di dalam sendiri dia menggunakan takaran masa lalu semuanya bergerak ke depan sih. Itu salah satu sih mindsetnya sih. Jadi make sense sih Pahing. Kan apa yang saya lakukan dan saya sharing juga sama saya punya klien adalah ketika kita setting goal itu kan mesti menarik ya Pahing ya. Jangan yang sudah pernah kita capai itu setting goal aja mesti kan ya. Nah, ketika kita setting goal yang lebih menarik gitu kan butuh skill yang berbeda ya Pahing ya. Beda level berbeda kan ya. Nah, itu yang sering kali kita lupa tuh ya Pahing ya, untuk belajar lagi, nimba lagi gitu ya. Oke. Menarik, betul sih. Nah, Pahing, apa hubungan sama kita punya topik hari ini Pahing? Yang namanya mindset hoki nih Pahing. Saya hidup di lingkungan yang orang tua saya hari ini, ibu saya masih hidup, ayah saya udah almarhum. Saya berada di lingkungan keluarga yang memang lingkaran keyakinan akan hoki, peruntungan itu besar banget gitu loh. Cuman bedanya begini nih, kalau Anda punya mata sipit hampir pasti lah
satu generasi di atas itu masih percaya dengan kayak gini-ginian lah, bisnis bila tanggal dulu lah, terus ini tahunnya, ini barusan saya bicara dengan ibu saya, ini tahun apa, tahun macan ini. Jadi, nah cuman sayangnya begini, sayangnya itu adalah kita lupa satu hal gitu loh. Hoki tidak hoki, ini saya apa ya, diberikan semacam kayak pelajaran penting banget, satu kalimat yang saya dapat sendiri dari guru besar saya di NLP. Dia yang ngomong, saya nanya sama dia pertanyaan persis, Coach Robby. Hoki, rezeki hoki dan lain-lain dalam dunia NLP itu kayak apa sih? Dan dia saya tahu dia kasih saya quote dengan quote yang kita sudah sering dengar lah, seperti orang bilang bahwa hoki itu pertemuan antara persiapan sama kesempatan. Saya tahu sih di luar saya begini mungkin udah yang ada di sini lah udah makan kenyang banget dengan kata-kata motivasi gitulah. Lalu ada yang mulai apatis, itu mah cuman bisa-bisanya. Tapi sebenarnya that's true loh. That's true. Dan guru besar NLP saya juga ngomong hal yang sama gitu. Karena saya ini termasuk sampai sekarang sih. Karena dasar saintifik saya kuat banget, saya skeptikal kalau ada yang ngomong bilang, wah rezeki hoki itu adalah persiapan antara kesempatan, pertemuan antara kesiapan dan kesempatan. Saya bilang, itu mah cuman bisa-bisa. Tetapi dia menjelaskan kepada saya ini bagus banget. Dia bilang begini, bayangkan, let's say sebut satu nama aja, Coach Robby, sebut satu nama orang kaya di Indonesia ada Coach Robby, yang langsung muncul di kepala aja. Ya, Pak Hermanto. Nah, Pak Hermanto dah. Let's say Pak Hermanto dah. Pak Hermanto, ini mudah-mudahan semua udah kenal Pak Hermanto dari segi saya sebutnya reputasi beliau lah dalam dunia bisnis. Let's say salah satu orang random lah, siapapun random aja dalam ruangan ini. Satu hari lagi ke mana lah, let's say lagi jalan driving gitu ya, di tol ataupun di mana lagi nyetir sendiri, tiba-tiba lihat ada satu mobil lagi dikerubutin sama orang-orang. Lalu menarik karena kita biasanya gitu, kita pelan-pelan, lalu kita stop, ternyata kita lihat nih, waduh ada figur di situ, kayaknya saya kenal wajahnya, ini Pak Hermanto ini. Wah dia lagi rupa-rupanya dikerubutin orang, mau dikeroyok sama orang misalnya aja nih. Nah terus kita kan bilang, saya tolong, nah dia manggil nih, dia stopin mobil kita nih. Dia stopin, meminta bantuan. Terus kita stop nih. Nah saya bayangin coba salah satu, kita random aja di situ, siapapun kita, stop, waduh. Saya dipanggil sama Pak Hermanto, saya tahu ini konglomerat ini. Lalu dia bilang, sini. Ini dia, let's say lagi nyetir mobil Jaguar lah. Lalu dia bilang, ini kunci mobil Jaguar nih katanya. You tukar deh, you punya Jaguar, mau punya Jaguar gak? Oh mau. Tolong nih, you tukar sekarang mobil Jaguar ini dengan 10 juta aja. Punya you, milik you. Ambil 10 juta mobil Jaguar, harganya 10 juta doang. Hoki gak Coach Robby? Hoki gak? Sampai situ sih kelihatannya hoki tuh kedengarannya ya. Hoki, kita bilang buset. Mobil Jaguar dikasih tukar 10 juta, hoki. Kenapa? Karena rupa-rupanya mungkin dia dikeroyak orang situ, terus ditodong harus bayar 10 juta, makanya rela dah 10 juta lo ambil, pokoknya lo kasih 10 juta ke gua, mobil Jaguar ini lo ambil. Tetapi harus cek dulu Coach Robby. Kita kantongin 10 juta nggak saat itu di situ? Kalau nggak ada 10 juta, sial namanya. Sial itu namanya. Nah mobil berikut yang bawa 10 juta, hokinya dia itu. Coba perhatikan peristiwa sederhana ini. Peluang ada bukan itu? Iya. Ada itu peluang, tapi saya nggak bawa 10 juta di tangan saya loh. Ya kan? Nah kalau saya pegang 10 juta di tangan saya, hoki bagi saya itu. Nah saya keluar dari kelas pembelajaran sama guru saya itu. Saya waktu itu kantor saya masih di Sunter. Kita pernah sekantor di Sunter lah dulu, Coach Robby. Nah, saya kembali itu saya belajar di Kanada waktu itu. Saya kembali dari Kanada, saya nyetir mobil nih. Di situ kan di Sunter tuh cuma ada Sunter Mall tuh waktu itu, kecil banget. Dan setiap kali keluar makan siang itu seringkali saya telat nih, jam 1, setengah 1 lah baru saya keluar. Karena mallnya kecil, saya nggak bakal dapat parkir udah mallnya kecil banget. Lalu saya waktu itu nyetir, saya sebut merek aja, mudah-mudahan tidak dikira endorse, oke? Saya nyetir Kijang saat itu. Saya nyetir Kijang dan saya mau masuk parkiran, saya bilang, aduh udah siang-siang nih, lapar, pengen makan, pasti telat lah udah. Dan di depan saya itu masuk parkiran sama ada mobil Kijang juga. Lalu sama-sama kami masuk, dia masuk duluan, saya di belakangnya. Nah begitu sampai di pintu masuk mall, ada satu mobil keluar, Kijang juga. Nah begitu dia keluar, saya bilang begini, ya rezekinya orang inilah udah. Iya dong, simple kan?
Parkir kosong, ada mobil di depan saya, rezekinya dia loh. Saya tunggu nih, dia parkir maju mundur, dia parkir mundur nih, parkir mundur 3-4 kali kagak dapat. Saya klaksonin, tet, udah lapar kau nih. 5 kali 6 kali dia nggak bisa parkir, dia pergi. Wah sudah, bagi saya sial dia kan gitu loh. Sial dia, ini ada peluang parkir loh. Sekarang tinggal siapa yang punya skill ambil bukan? Gitu, saya langsung parkir, saya mundur dapat 2 kali saya dapat. Di situ begitu saya stop, saya parkir, saya teringat guru saya tadi bilang itu, pertemuan antara persiapan sama kesempatan, itu rezeki sih. Nah, saya tadi ngomong cuman skill loh. Saya ngomong ini skill nih. Nah, tetapi persiapan yang dimaksud apa aja? Rezeki itu bagi saya sih, hoki, rezeki dan lain-lain. Persiapan itu skill, pengetahuan, sistem keyakinan kita gitu loh, bahwa saya bisa lebih besar dari hari ini kan. Coba bayangkan kalau saya tidak punya sistem keyakinan dalam diri saya bahwa saya bisa lebih double size, ada penawaran bisnis apapun yang double size, sistem keyakinan saya akan nolak itu kan. Itu sial namanya berarti, bukan hoki lagi. So persiapan itu sistem keyakinan, skill, knowledge, network, semua. Apapun yang telah kita memang masukin ke dalam diri kita, itu persiapan yang saya maksud. Peluang lewat itu, orang yang tidak punya persiapan bahkan tidak sebut itu peluang loh itu. Tidak sebut peluang. Coba bayangkan kalau saya tadi tempat parkir tadi seperti itu, saya tidak punya skill parkir di situ. Peluang nggak buat saya? Bukan peluang itu. Saya lewat itu. Saya bilang, itu mah buat orang lain. Saya nggak pantas dapat hal kayak gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada persiapan pun, apapun yang sebenarnya lewat yang harusnya jadi peluang, nggak bakal kita sebut peluang. Itu kira-kira definisi rezeki bagi saya sih. Oke. Nah, Pak Ing pasti udah melalang buana kan ya, banyak ketemu puluhan ribu gitu ya sama orang-orang Indonesia gitu. Yes. Nah, Pak Ing, apa sih tips buat teman-teman kita yang hadir pada hari ini agar teman-teman bisa mencapai goal yang dia mau capai lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, Pak Ing? Saya percaya di invest sih. Karena saya percaya banget persiapan yang tadi saya sebut gitu loh. Persiapan itu tidak banyak orang yang mau gitu. Karena kalau kita mulai masuk 2020 aja, ada orang yang ya udah teruskan dari tahun lalu aja. Dan kalau ditanya apa ya, kenapa sih lu masuk kerja lagi? Ya karena kemarin gua kerja gitu. karena kemarin dulu gua kerja gitu. Jadi nggak ada sama sekali aspirasi, nggak ada tadi Coach Robbie bilang sesuatu yang exciting gitu loh bagi hidupnya, dia udah nggak ada lagi sih. Nah, karena akhirnya apatis. Sudah 1, 2, 3 tahun dia coba bikin goal, dia coba gantungin impian, nggak achieve juga kan. Jadi mulai apatis sih. Saya sarankan sih investasi waktu, uang, tenaga gitu loh. Itu selalu apa ya? Selalu dalam daftar yang menurut saya di-reject banyak orang. Ngapain sih investasi uang, tenaga, waktu lagi? Nah, ini juga banyak apa ya? Banyak orang juga yang mengira bahwa segala sesuatu yang sifatnya goal setting, impian, bikin bisnis yang lebih besar, karir lebih besar, semuanya itu sudah apa sih? Udah cuman bisa-bisanya para motivator ataupun bisa-bisanya orang-orang bisnis aja. Enggak juga. Kalau kita coba lihat semua yang sukses saat inilah, saya nggak sebut nama, tapi anybody yang sukses lah. Tadi contoh Pak Hermanto ataupun siapapun konglomerat yang ada di sini. Kalau siapapun mereka itu, kalau ditelusuri dari awal karirnya mereka invest. Mereka invest, bahkan kadang-kadang itu ada yang kerja waktu 3, 4, 10 kali lebih besar dari orang-orang normal. Mau investasi dana 10 kali, 30, 40 lebih besar lagi di bidang entah pendidikan dia, perkembangan diri dia, tenaga dia. Jadi invest bagi saya itu salah satu yang memang kita harus relakan. Saya tadi sebut, saya punya dulu ada seorang almarhum bos saya yang seorang CEO. Nasihatnya saya masih ingat sampai hari ini. Dia bilang, kalau you mau sukses di bidang apapun, minimum dana 10% gaji lo itu harus buat investasi kepala lo. Isi kepala ke atas. Itu dia bilang wajib. Jadi kalau saat itu saya ingat, saya kerja di zaman UMR masih 100.000. 100.000, saya waktu itu bergaji 500.000, saya ingat banget. Tetapi setelah potong pajak jadi 450-an lah. Jadi saya ingat banget kalau dia bilang kalau gaji lu 500, 50 ribunya itu buat investasi lo. Waktu itu seminar seharga juga masih murah sih seminar, harganya masih murah. Dan saya masih ingat buku juga masih murah banget, kaset masih berapa sih waktu itu 2000-an lah. Jadi saya akhirnya ikut itu nasihatnya dia itu. Sekarang saya lebih boros sih.
Investasi kepala ke atas saya 20-30% sih. Saya akan pergi kemana ada yang lebih pintar dari saya di bidang saya pasti pergi ke situ. Jadi mau invest waktu, uang, tenaga memang untuk goal yang lebih besar itu loh. Karena isi kepala kita yang sekarang ini nggak cukup luas dan cukup besar untuk goal kita yang lebih besar itu. Coba ya nggak cukup, nggak bisa. Jadi karena untungnya otak kita ini kan fleksibel banget gitu loh. Jadi dia bisa kapasitasnya selalu bisa membesar tergantung yang kita masukin kan gitu. Dan kita nggak bisa masukin hal yang besar ke ember yang kecil kan. Jadi gedein sehingga masukinnya lebih enak gitu. Hasil itu kan kita nggak bisa kantongin hanya dengan bawa ember kecil kan. Dan untungnya otak kita ini wadah yang bisa diperbesar terus. Wadah yang gede-gede yang masuknya semakin gede hasil itu. Dan tugas investasi itu kan memperbesar wadahnya ini. Ya kan, tambah pintar di bidang apapun lah. Nah, saya tidak bisa masuk ke bisnis roket kalau saya tidak mengerti roket. Saya nggak bisa masuk ke bisnis saya sebut baju fashion kalau saya tidak belajar fashion. Saya invest di fashion dan lain-lain. Ada juga persepsi yang keliru. Saya tinggal hire orang-orang yang ahli di situ aja. Tetapi untuk mengelola mereka kita butuh skill juga. Untuk mengelola mereka juga kita harus ngerti skill juga gitu loh. Jangan hanya hire doang setelah itu biarin mereka kerja, nggak bisa. Kita butuh skill mengelola mereka. Kita butuh skill hitung bisnisnya juga dan lain-lain. Gitu kira-kira sih. Itu praktikalnya investasi sih. Saya pernah ngomongkan kalau di industri saya kan digital gitu kan. Banyak yang bilang banget kayak, Dan saya mau bisnis digital, tapi kemarin sekolah belajarnya semua konvensional. Nggak ada digitalnya sama sekali gitu. Dan tiba-tiba mau belajar digital aja gitu. Harap bisa. Gitu. Oke. Iya. Nah, Pak Hing, yang menjadi concern gini kan, banyak kan pembelajaran di luar sana gitu kan ya. Sekarang yang muncul di kepala saya lagi nih, apa kriteria Pak Hing atau Pak Denny gitu ya, menentukan mana sih lembaga atau trainer atau coach atau mentor gitu yang tepat buat kita atau yang benar gitu, yang sesuai buat kita, itu ada tips nggak Pak Denny? Kalau mentor itu simplinya memang harus orang yang sudah sukses di bidang yang saya mau ikutin kan gitu. Itu saya bicara mentor kan. Kalau saya mau tadi sempat coach ini sebut tadi, misalnya saya mau ke bisnis digital, saya harus lihat siapa yang sukses di bisnis digital gitu. Itu mentor. That's the correct one. Itu mentor lah. Jadi kalau saya nggak bisa, saya mau jadi kiper, saya nggak bisa mentor oleh striker, nggak bisa. Nah, kalau mentor. Jadi saya memang akan melihat siapa yang memang sudah punya angka di atas saya di bisnis saya, di bidang yang saya mau masukin. Itu common sense lah. Jadi mudah-mudahan Anda tidak memilih mentor orang tidak mengerti sama sekali industri kita gitu. Nah, tetapi kalau untuk bisnis coach tidak harus begitu. Karena bisnis coach itu paling yang saya akan lihat adalah dia sudah berhasil mengantarkan siapa kan gitu. Kalau bisnis coach itu orang yang memang punya platform untuk bantu kita. Jadi dia tidak harus orang yang punya expertise di bidang kita. Dia sudah tidak harus sukses di bidang kita juga, nggak harus. Tetapi dia adalah orang yang memang punya platform yang bisa memberi kita jalan kan gitu. Nah jadi bagi saya sih kalau misalnya saya mau memilih kayak mentor, coach dan lain-lain, saya akan pilih figur di belakangnya siapa gitu loh. Figur di belakangnya itu yang pertama mentor, otomatis saya akan lihat yang mementor saya ini sudah punya hasil nggak sih di bidang dia gitu loh. Ya kan. Nah kalau coach saya akan lihat orangnya seperti apa, dia pernah membawa siapa, hasilnya dia di bisnisnya dia sendiri seperti apa kan gitu. Berarti dia punya platform untuk membangun sebuah sukses gitu loh. Jadi akan lihat dari segi macam-macam sih, expertise orang di belakangnya, hasil orang di belakangnya, credibility-nya gitu kira-kira. Oke. Pak Denny mau nambahin? Sama, gimana? Sama ya? Oh iya. Ternyata orang sukses tuh punya pola ya. Iya, karena saya partneran sama Coach Robi sama Pak Hermanto juga kan. Mindsetnya sama gitu. Itu logic namanya. Iya, common sense. Common sense, betul. Nah, Pak Hing, saya kemarin ketemu juga sama satu senior psikolog Pak Hing. Ya. Dia bilang bahwa dulu itu cuma skill sama knowledge yang dibutuhkan. Tetapi zaman sekarang katanya nggak cukup dengan itu, butuh yang namanya network sekarang katanya. Oh yes, itu ya apa ya? Itu juga common sense lagi. Karena begini,
definisi makhluk sosial itu begini. Saya bisa sih di belakang komputer aja nggak ketemu siapa-siapa sih. Apalagi saya kadang-kadang bercanda nih. Ini di era-era pandemi begini, orang-orang yang mengaku diri introvert ini surga banget. Gak perlu ke kantor, dia nggak perlu meeting ketemu, hanya di balik komputer berlindung diri. Wah, luar biasa. Nah, tetapi ini saya kasih garis bawah tetapi. Ini saya dengar, saya harus ingat saya dengar kalimat ini dari siapa. Tapi kalimatnya begini, apa definisi makhluk sosial sih? Semua hasil yang kita mau itu orang lain yang punya loh. Saya ulangi kalimat ini. Apapun yang saya inginkan itu ada sama orang lain. Ada sama orang lain. Saya mau duit punya dia loh. Kalau saya mau jualan sesuatu, duitnya punya dia loh. Saya mau beli mobil, mobilnya punya orang itu. Saya tawar-menawar, saya dapat mobilnya. Saya mau punya rumah, rumah punya orang. Saya beli kan gitu. Jadi, nah kita bukan hidup di hutan. Kalau hutan si simpanse mau pisang ambil aja. Kalau sekarang Anda mau jalan di jalan, Anda mau ambil pisang, tunggu dulu pohon pisangnya siapa kan. Jadi manusia, pengertian makhluk sosial itu adalah apapun yang saya inginkan itu ada pada orang lain. Nah karena itu, saya dan semua yang ada di sini, Anda nggak bisa sendirian, nggak mungkin. Gak mungkin. Nah semakin gede networknya, semakin banyak hal yang saya bisa peroleh misalnya. Nah dan ini akhirnya terjadi mutualisme kan, membangun yang namanya trust, membangun yang namanya hubungan jangka panjang, harmoni, saling menguntungkan, mutual beneficial. Jadi networking itu sebenarnya salah satu ciri khas dari memang kita sebagai makhluk sosial gitu loh. Nah, beda dalam dunia bisnis sekarang adalah semakin besar networking saya, apapun peluang saya pun kan semakin besar. Apalagi kalau network yang saya bangun itu seputar yang relevan banget dengan impian saya kan gitu. Relevan banget, semakin relevan dengan impian saya, semakin besar isi kepala saya ini sesuai wadah di kepala saya ini. Mengacu kepada orang-orang yang sudah besar itu wadahnya itu. Gitu. Jadi nah ini saya jodohkan lagi dengan dunia NLP kan. Dalam dunia NLP kan semua dipercaya sebagai modeling. Saya kumpul dengan 5 konglomerat, saya jadi yang ke-6 kan. Itu aja logika sederhananya itu. Saya kumpul dengan 7 pengacau, saya jadi ke-8. Saya kumpul dengan 10 orang yang tiap hari cuman nganggur ngeluh-ngeluh aja, saya jadi ke-11 pengeluh. Gitu loh. Itu gunanya networking itu. Dan kalau saya masuk ke networking di mana orang pikirannya sehat, optimis, happy, pinter, wah saya jadi next-nya kan gitu. Cepat atau lambat saya akan copy apapun dalam networking saya gitu. Cepat atau lambat. Oke. Nah, Pak Hing, ada nggak sih usulan atau rekomendasi dari Pak Hing untuk teman-teman yang hadir pada hari ini, pelatihan buat teman-teman yang memang mau berbisnis, Pak Hing, yang dimana lembaga tersebut atau mungkin sarana tersebut bisa juga sesuai dengan skill yang dibutuhkan untuk berbisnis. Dia menyediakan juga network dan segala macam, serta dibangun oleh orang-orang yang memang kredibel di bidangnya gitu, Pak. Tadi saya bilang sama Coach Robi semuanya bahwa saya percaya the man behind gitu loh. The man behind itu siapa? Karena misalnya kalau kita mau beli apapun, kadang-kadang kita lihat yang punya siapa sih? Sebab saya ingin jangka panjang kan, ya kan? Coba semua yang ada di sini. Enak banget kalau kita bisa beli sesuatu dan kita tahu ini akan sustain. Ya kan, waktu itu saya ngomong sama satu pelawak deh dari luar. Dia bilang dia paling takut beli barang dari kios-kios, katanya kios yang di itu loh, kios-kios yang di mall itu. Karena dia bilang bulan depan kalau barang saya rusak, kiosnya udah nggak ada. dia paling takut. Jadi pelawak siapa sih namanya? Dia bilang dia paling takut beli sesuatu dari orang yang kredibilitinya itu tidak bisa dipegang sama dia. Mungkin murah, tapi tahun depan udah nggak ada kiosnya kan gitu. Nah, jadi dia lebih senang memang ingin masuk ke dalam sebuah organisasi, masuk ke dalam bergabung dalam semua community. Ya kalau kita bicara learning, otomatis yang memang sustainability-nya kan panjang. Dan orang-orang di industri itu yang misalnya jadi para coach, para mentornya, memang bukan cuma punya pengalaman, tetapi punya credibility yang memang long gitu loh, panjang gitu ya. Nah, buat para pebisnis, saya sendiri awal-awal memulai segala sesuatu itu kan dulu tidak secanggih sekarang Coach Robi. Sekarang semuanya ini tinggal klik join, klik join kan gitu. Dulu nyari terbang, ya kan dulu nyari terbang kemana kesana sini gitu. Sekarang tinggal cut short. Dari Papua bisa belajar langsung dari Jakarta, dari Medan tinggal nggak perlu terbang sekarang, tinggal klik digital selesai masuk kelas. Ya kan gitu. Nah, dan saya percaya sekali dengan yang namanya investasi tadi saya bilang
kalau misalnya saya tahu ilmu yang saya butuhkan itu memang tinggi, investasi saya tinggi. Saya begitu tuh. Kalau saya tahu ilmu yang saya butuhkan tidak sulit-sulit amat, semua orang bisa belajar di mana-mana. Saya bayar receh, saya mau. Tapi kalau saya tahu ilmu ini nggak bisa diperoleh di mana-mana, saya berani bayar tinggi kan gitu. Dan untungnya lagi buat semua yang ada di sini, kita lihat ada 1.000 orang sukses. Masing-masing itu punya nilai sendiri, value, pengalaman, strategi sendiri-sendiri. Itu. Dan kalau saya bisa akses 1.000 nggak mungkin. Saya bisa memilih. Saya selalu percaya dengan 7 plus minus 2 soalnya. Dalam setiap kali saya memilih, saya akan melihat gitu loh. Dari 3 sampai 5 tokoh di belakang itu yang saya bisa percaya siapa aja. Ya kan 3 sampai 5 aja saya lihat oke. Dan karena setahun saya belajar pun saya nggak bisa ambil semuanya. It's impossible. Kita masih perlu kerja, masih perlu cari duit. Jadi saya akan ambil investasi misalnya 1, 2, 3, 4 lembaga di dunia bisnis, tergantung yang saya mau kan. Kalau saya memang mau terjun dunia digital, saya akan masuk ke semua pengalaman pembelajaran di dunia digital, marketing dan lain-lain, SDM, ya kan mengelola SDM penting banget. Ini ada yang bilang, sekarang dunia digital, iya betul, yang ngetik-ngetik masih orang juga. Jadi mengelola anak buah, yes, absolutely. Merekrut anak buah, absolutely. Ya kan, dan setelah itu tentu saja networking tadi. Kalau saya bisa ada advantage di mana yang join bersama saya itu orang-orang yang memang spiritnya sama, yang dicari juga exactly the same, energinya sama, arah visinya juga sama, it's even better. Jadi join bukan cuman trainingnya, tapi community-nya kan akhirnya. Ya. Kalau ada yang bisa kasih community-nya, itu sustainability-nya panjang soalnya. Ya kan, community dan lain-lain. Itu kira-kira Coach Rob. Yang punya community, yang punya expertise-nya, credibility-nya jelas gitu. Iya. Perasaan saya tahu namanya itu Idea Cloud Incubator, Pak Hing. Persis. Oke, Pak Hing. Kalau ketemu sama ketemu sama klien gitu, yang dimana dia pengen berhasil, kayak gini ya. Musuh buat orang-orang yang belum berhasil adalah 3 menurut saya. Itu adalah malas, adalah bosan, dan yang namanya sulit gitu ya. Nah ini kan musuhnya orang yang susah nih. Nah gimana caranya orang-orang yang tadi belum berhasil tadi agar dia tidak merasa bosan, dia tidak merasa malas, tidak merasa untuk kok gampang mudah menyerah karena sulit gitu Pak. Saya mulai dari sulit dulu. Gini loh, sulit dulu Coach Rob. Ini tiganya itu bagus loh. Tiganya itu bagus loh. Itu akut. Kalau dalam diri satu orang jadi akut itu udah. Akut. Udah males. udah merasa sulit semuanya. Bosen. Skillnya juga kagak ada. Ya udah akut itu ada akut. Itu tinggal berdoa aja sih. Jadi, saya akan atau dia didoakan Pak. Atau didoakan rame-rame dah. Nah, saya mulai dari sulit dulu. Tadi saya sempat di awal, sulit itu artinya apa sih sulit? Sulit itu sebetulnya karena saya menggunakan ilmu masa lalu untuk berhadapan dengan problem masa depan kan. Makanya sulit saya. Ya kan gitu loh. Ini sulit itu definisi sederhana bahwa skill saya itu berada di bawah challenge yang saya mau hadapi kan. Sulit itu begitu aja. Sulit itu artinya skill yang saya punya ini itu berada levelnya di bawah dari challenge yang saya mau hadapi. Makanya saya bilang sulit. Gitu loh. Nah, tebak sekarang skill yang saya dapat dari mana? Masa lalu. Karena orang-orang yang bilang semuanya sulit itu karena dia hidup di masa lalu. Ya ini ucapan yang paling gampang itulah. Wah, enak zamanku dulu. Wah, enak zaman dulu. Ya udah, saya lebih senang zaman sekarang sih. Masih ingat zamannya kaset, susah, Bo. Saya nggak mau hidup di zaman kaset. Saya mau sekarang tinggal pencet, saya bisa rewind 300 kali lagu yang sama. Ya kan. Nah, jadi kalau saya orang-orang yang bilang sulit, saya akan mulai dari situ. Itu berarti hidup di masa lalu. Sulit itu obatnya cuma satu, skill nambah, udah. Obatnya cuma satu doang. Mau ke seminar motivasi, kagak nolong. Dia udah bodoh, dimotivasi pula lagi. Dia semakin percaya tetap bodoh. Tetapi tambah galak dia. Makin teriak, iya, betul. Saya bisa, tapi makin bodoh gitu. Dia akhirnya mengganggu satu orang kantor gitu, gara-gara dia semangat sekali. Nah, jadi salahnya orang yang tidak punya skill. Nah ini juga atasan yang ada di sini. Kalau Anda bos, Anda lihat anak buah ini sudah stres, dikirim seminar motivasi, belum tentu. Dia mungkin nggak punya skill.
Dia nggak punya skill, dan skill itu didapat dari mana? Ya udah, berbagai workshop, berbagai seminar-seminar di Idea Cloud tadi, itu banyak sekali skill itu. Nah, skill itu bedanya skill dengan yang kita sebut motivasi. Motivasi itu bagus dan berguna buat orang yang punya skill tapi nggak semangat, tapi melempem. Nah, itu kirim dah ke motivasi dah. Dia nggak punya skill mah semuanya jadi sulit. Nah, saya akan mulai dari sulit. Nah, soal malas, ya malas sama bosan, sebenarnya itu indikator, itu adalah kurang tantangan yang menggairahkan gitu loh. Jadi sebenarnya semua, ini manusia tuh aneh. Aku bosan, Bo. Ya ini tantangan baru. Enggak tapi ngeluh bosan. Jadi kadang-kadang otaknya itu harus dipalu juga sih. Jadi dia ngeluh bosan. Dikasih variasi kagak mau, ngeluh lagi besok. Nah, orang-orang yang bosan, ini buat semua yang ada di sini, manusia itu punya di otak depan itu, neokorteksnya kita itu, terutama bagian otak depan yang paling modern ini loh, setidak-tidaknya yang punya otak sih. Jadi kalau Anda bagian otak yang paling depan ini, yang tugas fungsinya itu adalah mempelajari, belajar skill baru, masuk ke dalam tantangan baru, tugasnya dia. Nah, setelah kita menguasai semuanya, apapun yang kita pelajari, bisnis, profesi, dia akan menyerahkan ke bagian otomatis. Bagian otomatis dia serahkan, karena itu banyak cerebellum, segala sesuatu yang sifatnya memang hanyalah stimulus respon. Saya lihat angka ini saya udah tahu, saya lihat kasus itu saya udah tahu. Itu karena saya udah kuasai. Begitu saya udah kuasai, dia pensiun. Dia udah nggak ada kerjaan. Begitu dia nggak ada kerjaan, bosen, jenuh. Dia begitu udah nggak ada kerjaan, kita mulai mengeluh macam-macam. Jadi sebenarnya bosan itu indikasi dari otak kita untuk minta tantangan baru, minta ilmu baru, minta skill baru. Bukan variasi aja. Ada yang orang dia cuman variasi doang, tapi titik jenuhnya akan sama lagi, hit lagi. Manusia itu kan penyakitnya itu mostly ini satu, pertama jenuh, yang kedua itu frustrasi dan stres karena kesulitan tadi. Penyakit utamanya dua itu sih. Sulit, dia frustrasi, dia stres. Akhirnya berusaha menghindari. Satu lagi jenuh. Jenuh juga sama, tapi jenuh bedanya karena tantangannya kurang, under challenge itu. Otak kita itu under challenge, segala sesuatu udah terlalu lancar, itu jenuh sih. So kurang lebih dua itu loh. Kalau malas sih soal dua-duanya itu. Dua-duanya. Itu soal under challenge dan under skill, udah. Under challenge, under skill. Manusia nggak punya ini tuh, udah benar-benar nggak punya ini lagi dah. Udah kagak ngerti kenapa dia hidup gitu.